يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Pada kondisi seperti apa Ustadz ya? Sihir itu bisa masuk pada diri seseorang, sehingga kita sebagai seorang muslim kita bisa mengantisipasi. Ya, bagaimana jangan sampai ya sihir-sihir itu mengenai kita, mengenai kaum muslimin pada umumnya. Monggo Ustadz tipsnya. Sihir-sihir itu bisa masuk karena satu, orang itu dalam kondisi lemah, lemah fisik maupun lemah iman. Itu lebih memudahkan orang itu lebih mudah kena sihir ya. Jadi bisa mengenai orang-orang tertentu. Jadi pada waktu orang itu secara fisik lemah ya, atau secara keimanan itu turun drastis, ini sihir lebih mudah. Nah ya, itu pada dasarnya. Oleh karena itu, supaya kita tidak gampang kena sihir, sudah kita dalam kehidupan itu taati Allah dan Rasulnya. Sudah, dalam arti secara luas seperti itu. Apa artinya taat kepada Allah? Satu, ibadahnya jaga, ya, entah sholat, puasa, sedekah. Kemudian apalagi kita sebagai orang yang membela agama Allah, yang bergerak di bidang dakwah dan sebagainya. Jadi kemungkinan untuk kena sihir itu lebih sulit dibanding orang yang memang dia sendiri itu badannya lemah dan sebagainya. Apalagi kalau dia itu sebelumnya memang sudah ada potensi yang memang membuka pintu untuk mudah kena sihir. Apa pintu yang memudahkan untuk orang kena sihir? Satu, dia sendiri, di rumahnya banyak hal-hal yang bernuansa kesyirikan. Apa itu? Bisa banyak patung-patung dan sebagainya. Terus apalagi di rumahnya jarang digunakan ibadah. Terus apalagi yang membuka peluang untuk orang itu gampang kena sihir? Satu, dia sering banyak berhubungan dengan riba. Itu semakin mudah. Kenapa? Yaitu pintu-pintu. Ya. Terus apalagi orang itu juga sering melakukan hal-hal yang banyak menyakiti orang. Itu semakin sihir itu semakin mudah. Pada waktu orang itu dalam arti secara lahirnya dia sehat, terus ibadahnya bagus, ketaatannya apalagi kita bentengi dengan zikir pagi sore atau al-maksurat, insya Allah kemungkinan kena sihir itu kecil. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang beriman pun bisa. Kenapa kok bisa? Itu mungkin sebagai ujian, sebagaimana Rasulullah juga pernah kena sihir. Kalau kita baca surat Al-Falaq, An-Nas, jumhur ulama itu mengatakan bahwa asbabun nuzul, kronologis turunnya ayat itu adalah Rasulullah kena sihir dari seorang wanita yang namanya Labib al-Yahudi, dengan menggunakan buhul seperti lidi yang diikat-ikat sama kembang mayang kurma yang jantan. Kemudian Allah merintahkan kepada malaikat Jibril, Muhammad diruqyah. Kemudian malaikat Jibril makan kepala, kemudian malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, kamu kena sihir oleh seorang wanita yang gini dengan menggunakan media seperti ini. Jadi kalau kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, jadi tidak ada alasan bahwa kita setelah beriman itu tidak ada kemungkinan sedikit pun tidak kena sihir. Tapi potensi untuk kena sihir itu lebih kecil dibanding kalau kita itu senang maksiat, sering berbuat dosa, jauh dari Allah, sering bersentuhan dengan riba. Karena apa? Itu sebagai bentuk ujian dari Allah. Seperti في يدي رسالة التغيير.